warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa dijaga protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Nah, sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Dewi. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Nah, sekarang yuk simak video kali ini. Semoga kalian bisa mengetahui apa yang akan Ibu bahas kali ini. Gempa bumi jadi tsunami, kebakaran hingga banjir bandang. Nah, jadi anak-anak, setelah melihat video tadi, anak-anak sudah tahu kan sekarang kita akan belajar tentang apa? Ya, jadi sekarang kita akan belajar mengenai peristiwa alam di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak pernah dengar kata-kata peristiwa alam dan juga bencana alam belum? Nah, menurut anak-anak, sama atau beda ya? Ya, jadi gini anak-anak, peristiwa alam dan juga bencana alam itu tidak sama. Nah, bencana alam itu termasuk ke dalam peristiwa alam. Sedangkan peristiwa alam belum tentu masuk ke dalam bencana alam. Nah, misalnya peristiwa siang dan malam itu masuk ke dalam peristiwa alam tapi tidak termasuk ke dalam bencana alam. Nah, sementara bencana alam seperti banjir, gunung meletus itu termasuk juga ke dalam peristiwa alam. Oke anak-anak, coba perhatikan video ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa alam, yaitu peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang dan malam terjadi karena adanya proses rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya lah yang menyebabkan terjadinya proses siang dan malam. Bagaimana bisa? Nah, bumi kita adalah salah satu planet yang mengitari matahari dan ia juga mengitari dirinya sendiri. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan perputaran pada porosnya, dan inilah yang dikenal sebagai satu hari bagi manusia. Selama 24 jam waktu bumi berputar mengitari porosnya, ada kalanya sebagian wajah bumi itu berhadapan dengan matahari, dan inilah area yang mengalami siang. Dan kemudian seiring dengan perputaran bumi, wajah yang tadinya berhadapan dengan matahari kemudian berputar dan membelakangi matahari. Nah, coba anak-anak perhatikan percobaan ini. Ada dua orang anak, yaitu yang satu membawa senter dan satunya itu membawa global. Dari gambar tersebut kita bayangkan bahwa senter itu sebagai matahari. Nah, yang terkena senter itu sebagai siang hari, sedangkan yang tidak terkena senter itu adalah malam hari. Setelah kita membahas tentang peristiwa alam, yaitu peristiwa siang dan malam, selanjutnya kita akan membahas peristiwa alam, yaitu bencana alam. Nah, coba anak-anak perhatikan video berikut ini. Nah, jadi kita akan membahas tentang gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi anak-anak dan bisa terjadi kapan saja. Besar guncangan gempa bumi ini beragam, mulai dari yang sangat kecil hingga sulit dirasakan sampai gempa bumi yang sangat dahsyat yang mampu menimbulkan kerusakan bangunan dan korban jiwa. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas gempa bumi yang tinggi. Nah, hal tersebut dikarenakan Indonesia itu terletak pada jalur 3 lempeng tektonik dunia, yaitu ada lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Nah, jika lempeng ini bertubrukan, maka akan terjadi gempa tektonik. Nah, oh iya anak-anak, gempa bumi ini bisa juga disebabkan oleh adanya aktivitas gunung Merapi yang disebut dengan gempa vulkanik.
Nah, di sini ada beberapa gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Ada gempa di Aceh tahun 2004, lalu ada di Nias 2005, Pangandaran 2006, Yogyakarta 2006, Padang 2009, dan di Donggala Palu tahun 2018. Nah, anak-anak, saat terjadi gempa, anak-anak itu harus tenang, tidak boleh panik ya. Kalau lagi di dalam rumah, anak-anak bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Hindari berada di dekat lemari atau barang pecah belah karena kalau getarannya sudah berhenti, segera keluar dari rumah. Nah, kalau misalnya anak-anak lagi ada di luar rumah, hindari gedung tinggi dan pohon tinggi, takutnya nanti runtuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bencana alam lainnya. Nah, yaitu bencana kekeringan. Penyebab kekeringan itu yang pertama adanya musim kemarau yang terjadi terlalu lama. Nah, kemudian yang kedua yaitu minimnya penserapan air karena sedikitnya pohon. Kemudian penyebabnya itu adalah kekurangan sumber air dan hewan-hewan liar yang tinggal di gunung lari ke bawah atau turun gunung. Nah, kemudian dampak terjadinya kekeringan itu yang pertama kurangnya sumber air minum, yang kedua kurangnya sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk memasak. Nah, lalu ada tanaman dan hewan menjadi mati, kelaparan massal, lingkungan juga menjadi kotor. Kemudian ada timbul banyak bibit penyakit. Nah, upaya penanggulan kekeringan ini yaitu yang pertama menanam banyak pohon, membuat bendungan, dan yang terakhir yaitu menggunakan air dengan sewajarnya. Nah, itu tadi pembahasan Ibu mengenai peristiwa alam di Indonesia, yaitu peristiwa siang dan malam, gempa bumi, dan bencana kekeringan. Nah, di sini Ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain benar atau salah ya. Nah, yang pertama ini pertanyaannya. Kira-kira benar atau salah ya? Ya, jawabannya adalah benar. Nah, jadi benar ya pertanyaan tadi, yaitu siang dan malam terjadi karena adanya proses rotasi bumi. Nah, kemudian coba anak-anak lihat kata-kata ini. Rotasi bumi adalah proses bumi mengelilingi matahari. Benar atau salah ya? 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya itu adalah salah ya, karena rotasi itu merupakan proses bumi berputar pada porosnya. Nah, kemudian kita lanjut ke salah dan benar yang ketiga, yaitu pernyataan ketika sedang ada gempa bumi kita harus berlindung di bawah pohon. Menurut anak-anak benar atau salah ya? Nah, jadi jawabannya salah ya. Kita tidak boleh berlindung di bawah pohon, takutnya nanti rubuh. Nah, kemudian kita lanjutin lagi. Nah, gempa bumi yang terjadi karena adanya aktivitas gunung berapi disebut gempa vulkanik. Benar atau salah ya? Ya, jawabannya benar. Kita lanjutkan ke pernyataan yang terakhir, yaitu kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan. Menurut anak-anak benar atau salah ya? Ya, jawabannya benar ya. Kekeringan itu disebabkan oleh adanya musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, oke, sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.